Oke, saya lanjutkan karena malam ini materinya agak banyak. Ini kalimat yang saya suka dari Rumi. Jangan engkau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Kalimat ini menurut saya penting karena orang Indonesia hari ini cara berpikirnya landasannya adalah suudzon. Nganggap orang lain jelek, khususnya yang berbeda dengan dirinya. Kalau sudah benci, tidak ada baiknya sedikit pun. Itu disindir oleh Rumi. Orang kayak gini, kayak iblis, yang melihat Adam hanya dari sisi air dan lumpurnya. Tidak melihat bahwa siapapun itu kalau manusia di balik yang fisik yang kelihatan, mungkin yang kurang ajar, yang jahat, yang ada entitas ketuhanan. Ketika di Al-Quran Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, dan kutiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari ruhku. Itu kan ya untuk semua manusia, tidak cuma untuk orang baik saja. Ya orang jahat ya ada ruhnya juga, yang bagian dari Allah. Hanya saja di orang-orang yang jahat, yang jelek ini, ruhnya Allah ini terhijab banyak sekali sehingga tidak kelihatan. Sehingga gelap. Tapi dia tetap manusia, harus ditolong. Tidak kayak iblis, dilihat jeleknya saja pokoknya. Nah, yang melihat jeleknya saja itu hanya melihat air dan lumpurnya Adam. Padahal Adam itu punya ribuan, ratusan ribu taman yang indah. Manusia itu indah. Kehidupan manusia juga indah. Ya kita sendiri yang sok-sok merusak. Dengan nafsunya tentunya ya. Hari ini kita sering jadi iblis. Kita ya jangan nunjuk orang lain. Biasanya nek wis benci kan terus gak ono api belas. Sejahat apapun orang, pasti ada sisi-sisi tertentu dalam hidupnya yang masih baik. Perampok, pembunuh itu kalau pas dia makan ya, ketika dia makan ini baik, wong dia memelihara jasad titipan Allah dalam dirinya. Waktu dia pulang, misalnya punya anak kecil terus dulang anaknya, itu ya baik. Mungkin terus dia mandi, menjaga kebersihan, itu kan juga baik. Mungkin di antara hasil curiannya eman-eman ini, sodako sebentar tetanggaku ada yang tak, iki yo apik meskipun barang colongan itu tadi. Malingnya jelek iya, ngerampoknya jelek, tapi banyak sisi yang baik dalam kehidupannya. Tapi kalau begitu kita benci, yang baik-baik ini nggak kita lihat. Sebaliknya kadang-kadang juga begitu kita suka, yang jelek-jelek nggak kita lihat. Nah, maka yang penting yang pertama jangan kayak iblis ya. Suka benci orang lain. Kalau ada orang tersesat, diingatkan. Kalau dia ngeyel, ya sudah, kan gitu rumusnya. Ada orang mau ke Jakarta kok jalannya ke timur. Ya jangan dimarahi, jangan dipisu-pisui, dipukuli, kurang ajar kamu ke Jakarta kok ke timur, kan enggak. Ya mas, Jakarta itu ke barat, sampai kok jalan ke timur. Ya suka-suka saya dong. Ya sudah. Kan gitu aja. Hari ini kan kamu gitu. Ada orang kamu anggap sesat, terus kamu marah-marahi, kamu pukuli, nggak ditunjukkan yang benar gimana. Tunjukkan ya, tugas kita kan cuma tabligh. Sampaikan aja. Kalau nggak diterima ya sudah. Perkara nanti kamu kesasar mau ke Surabaya kok terus nyampe Banyuwangi. Mau ke Jakarta nyampainya Banyuwangi, ya dinikmati saja. Urusannya dia. Nah, yang penting kita jangan jadi iblis. Kalau ada orang beda, orang kita anggap sesat, terus kita lihat jeleknya saja. Terus, ini penting juga, akal. Rumi termasuk orang yang memposisikan akal tidak sebagai puncak. Akal itu penting, tapi akal hanya transit. Akal harus dilampaui.
Tidak boleh orang berhenti hanya di akal. Di Masnawi itu ada cerita yang mungkin sering dikutip orang. Cerita ahli bahasa dan tukang perahu. Jadi ada ahli bahasa naik perahu sama tukang perahunya. Sambil naik perahu terus ngobrol. Mas, tukang perahu, sampai ngerti nggak kalimat majemuk itu apa? Nggak ngerti, Pak. Sampean sudah tua, kalimat majemuk aja nggak ngerti. Rugi sampean hidup itu. Sampean ngerti nggak kalimat sastra itu kayak gimana? Nggak tahu, Pak. Apalagi sampean sudah umur tua gini sastra aja nggak ngerti. Buat apa umur sampean dihabiskan? Sampean ngerti nggak? Pokoknya diajak ngobrol gitu, dimarahi terus, dilecehkan terus. Tiba-tiba terus ada badai. Kapalnya mau tenggelam, katanya yang punya perahu, waduh ini Pak, sampean bisa nggak berenang? Nggak bisa. Sampean sampai tua berenang aja nggak bisa, ya wassalam, sampean mati, bye-bye, tak tinggal ya, sudah selesai. Nah, itu cerita ini terkenal, nanti variasinya macam-macam. Tapi ini Rumi mau nyindir bahwa ya bolehlah ada orang pinter, tapi sepinter-pinternya orang itu kan sesuai bidangnya. Yang pinter filsafat mungkin tidak ngerti sama sekali tentang fikih. Yang pinter fikih mungkin tidak ngerti tentang kalam. Yang teknik mungkin tidak ngerti tentang kedokteran. Sak jago-jagonya Habibie, kamu tanyain, Pak Habibie, ngerti nggak teorinya Ghazali tentang? Nggak ngerti dia. Dia ilmunya penerbangan. Jadi, enggak. Maka orang pinter yang sombong itu janjinya orang bodoh. Sepinter apa sih dia? Ilmunya seluas apa sih? Tidak ada. Orang itu selalu pinternya fakultatif. Sesuai fakultasnya masing-masing. Tidak ada ilmu universal. Makanya tidak ada kuliah di universitas, yang ada di fakultas. Universitas cuma mengkoordinir. Kalau digabung dari banyak fakultas, jadilah universitas. Kan logikanya begitu. Jadi cerita ini sebenarnya Rumi main nyindir, sejago-jagonya akalmu hanya bisa menangkap sesuai pengalamanmu masing-masing. Tidak akan lebih dari itu. Tapi saya ngerti dunia luar angkasa loh Pak. Ya, paling kamu pernah baca buku tentang luar angkasa, kan itu aja. Filsafat saya juga ngerti, matematika juga ngerti. Yang kebetulan kamu ngalami membaca atau ngalami belajar. Yang tidak ya enggak. Sokrates mungkin orang paling pinter, tapi sama istrinya urusan nyambel apa urusan bikin sayur itu tetap menang istrinya. Ya kan? Sepinter apapun Immanuel Kant, kalau bannya bocor, kan ada cerita satu ketika Immanuel Kant bannya bocor, sadelnya patah. Begitu nyampe di tukang sadel, Immanuel Kant ingin nguji yang punya, tukang sadel tolong saya dibikinin sadel yang pakai rumus trigonometri plus 2 kali. Dari tukang sadel tidak bisa saya. Kalau sadel biasa bisa, kalau pakai rumus macam-macam tidak bisa. Ya memang beda ilmunya. Jadi yang pertama catatannya akal itu tidak segalanya. Kalau kita hanya bersandar pada akal, maka kita bersandar pada batas pengalaman kita sendiri. Karena sejauh apapun ilmu kita, ya sebatas yang pernah kita alami. Ilmunya mahasiswa filsafat pasti beda dengan mahasiswa pendidikan. Pasti beda dengan mahasiswa teknik. Itu batasnya akal. Jadi saya bilang tadi, akal hanya transit. Katanya Rumi, akal, jasmani, lahiriah, ini harus sih, cuma dia bukan tujuan. Dia hanya alat transit kita untuk menggapai yang lebih dalam, lebih tinggi. Wilayah ilahiyah. Jadi jangan dihentikan akal untuk akal. Atau kalau fisik misalnya harta untuk harta.
Tidak bisa berhenti di situ. Karena hidup kita ini rumusnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah dan sekarang sedang berjalan menuju Allah lagi. Maka apapun pengalaman, kalian punya apapun, ngerti ilmu apapun, punya harta apapun, punya kebisaan apapun, harus dalam rangka mendukung berjalan semakin dekat pada ilaihi roji'un. Termasuk akal. Kita dikasih Allah akal, panca indera, itu sebagai sangu untuk ilaihi roji'un. Jangan sampai tersesat. Bahkan Allah saking sayangnya sama kita, gak cuma itu. Kita dikasih buku pedomannya langsung, namanya kitab suci. Enggak itu juga, karena khawatirnya kita enggak mau baca, kita dikasih nabi juga, dikasih rasul juga. Dalam rangka apa? Biar langkah kita ilaihi roji'un ini pas, enggak keliru. Maka katanya Rumi, akal kita, panca indera kita, apapun yang kita bisa, yang kita miliki, ini harus jadi jalan, harus kita lampaui menuju ilaihi roji'un tadi. Dalam rangka bertemu dan berjumpa sama Allah. Kalau enggak, berarti satu di antara dua. Kalau bukan kesia-siaan yang nanti kita sesali, mungkin juga ketersesatan. Sia-sia itu enggak ada gunanya, kita tuas capek. Tersesat itu kita nyeleweng. Jalurnya tidak ilaihi roji'un. Kalau Al-Quran bilang yang bisa ilaihi roji'un itu nafas mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Maka tugas kita di dunia ini bikin nafas kita mutmainnah. Biar nanti bisa ilaihi roji'un. Bisa kembali dengan mulus, dengan lancar pada Allah. Nah itu akal. Jadi termasuk ngaji ini ya. Ngaji ini tidak boleh bikin semakin jauh dari Allah. Harus bikin paling tidak selangkah kecil lebih dekat sama Allah. Kalau enggak, mending kamu tidak usah ngaji. Kalau ada yang, Pak, saya itu ngaji filsafat terus jadi nggak yakin Allah itu ada apa enggak. Terus kamu tidak usah ngaji lah kalau gitu. Kok waktu ditanyain Allah besok kamu nunjuk aku. Ah itu yang ngajari Pak, nanti gitu aku susah aku. Enggak, pokoknya apapun harus bikin kamu selangkah lebih dekat. Kuliah juga begitu. Kamu kuliah juga, target sementaranya sih untuk penyemangat itu kan yo IP lah, pekerjaan lah. Tapi harusnya kuliahmu bikin kamu semakin dekat sama Allah. Makan juga begitu, tidur juga begitu, pacaran juga. Ya jadi kalau punya pacar, bilang ke pacarmu, kita komitmen ya, kita pacarannya semakin mendekat ke Allah. Ya diatur sendiri rumusnya, kamu yang ngerti. Ya, kalau mau pegangan tangan, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sudah, alhamdulillah. Oke. Itu maunya Rumi. Jadi apapun fasilitas yang diberikan Allah pada kita sekarang, manfaatkan itu untuk ilaihi roji'un. Hakikat kita ada di situ. Dan semua yang bikin kita semakin jauh dari ilaihi roji'un, hindarilah. Termasuk mungkin yang casing itu kan tampakan luarnya, kelihatannya ini sangat agama deh, kelihatannya ini sangat islami deh, tapi kok rasanya bikin kamu semakin gak dekat sama Allah, mending dijauhi. Oke, itu Rumi. Saya ingin ngomong sedikit tentang ini. Tarian berputar Darwis, Whirling Darwis. Di tarian ini ada beberapa kunci ajarannya Rumi. Ya kalian lihat, kemarin di masjid juga ada. Itu ada rumusnya. Mungkin kalian lihat ini kan semakin muter semakin cepat, semakin lemah semakin cepat. Ada yang tanya, kok enggak pusing ya? Enggak. Ada rumusnya. Kalau pengen enggak pusing, yang pertama, waktu muter, kepalanya jangan ikut muter.
jangan ikut geleng, jangan ikut ngangguk. Yang kedua, jangan merem. Kalau merem ada kecenderungan lebih pusing. Yang ketiga, jangan lirak-lirik. Pandangan matanya harus lurus. Jadi yang gerak cuma badannya. Posisi tangan itu penting. Tangan kanan menunjuk ke atas, tangan kiri ke bawah. Ini menjemput, menunggu hidayah dari Allah. Kalau sudah dapat, disebarkan ke bawah. Jangan diplek dewe, bahasa Jawa nih. Aja dipek dewe. Kalau dapat ilmu banyak, kalau dapat yang penting-penting, ya disebarkan. Jangan pelit. Jangan nunggu diundang dan dibayar baru mau ngajar. Ya. Wong ilmu kamu nggak beli. Saya selalu bilang ilmu itu bukan karena usaha kita, tapi dikasih Allah. Kalau belajar itu kewajiban kita, tapi dapat ilmu atau tidak itu terserah Allah. Makanya kadang-kadang ada mahasiswa kuliah kok ngantuk. Jangan dimarahin, mungkin memang belum rezekinya dapat ilmu dari dosennya. Jadi ini menjemput hidayah, yang ini menyebarkan. Terus mutarnya berlawanan dengan jarum jam. Yaitu ada filosofinya. Kayak tawaf itu kan berlawanan dengan jarum jam juga. Ya mungkin filosofinya, kalau manut jarum jam itu berarti ikut ritmenya dunia. Ikut ritme sehari-hari. Tapi yang spiritual itu ritmenya dibalik. Kita geraknya tidak mendatar tapi ke atas. Saya sering ngasih ilustrasi. Kalau kamu sudah masang mur itu, kamu muternya kan harus berlawanan dari arah jarum jam, baru murnya lepas ke atas. Tapi begitu kamu searah jarum jam, murnya akan semakin mancep, semakin ke dalam. Maka tarian ini juga muternya berlawanan. Biar ada energi vertikalnya, energi ke atasnya. Itu diantara rahasianya. Ada topinya. Topi ini kalau di Rumi, topi yang tinggi itu isyarat dari kuburan, makam, nisan. Maksudnya apa? Kuburan dari ego, kuburan dari nafsu, hasrat duniawi. Itu kan topi yang tidak keren sama sekali. Karena memang simbol dari nisan, simbol dari kuburan. Kamu jalan-jalan di mall pakai itu mesti dilihat banyak orang. Tidak keren. Karena memang simbolnya bukan simbol untuk keren-kerenan. Dia simbol dari ego. Terus baju putih itu ya ego yang sudah kamu kubur dalam dirimu, sekarang kasihlah yang putih, ditutupi oleh cahaya amal baik, kesucian. Nanti kalau pertunjukan biasanya ada fase ketika yang di tengah pakai jubah hitamnya dibuang. Nah, itu berarti membuang semua yang hitam-hitam, yang jelek-jelek, untuk lahir sendiri jadi putih. Terus nanti ada gerakan kayak orang kedinginan itu. Nah, ini gerakan menyatu. Angka 1, tauhid. Dan seterusnya. Itu wawasan kecil aja. Jadi kamu jangan heran kalau ada jenis tari semacam itu. Itu ada makna spiritualnya. Nari saja tanpa makna ya eman-eman. Yang lihat tari juga harusnya bisa ngambil makna. Kalau dalam sufi, jenis semacam ini namanya sama. Sama itu seni mendengarkan. Dengan mendengarkan terus kamu tergerak mengalami kedekatan sama Tuhan. Kan kadang-kadang ada orang yang kalau wiritan sendiri dia susah dekat sama Allah, susah tergetar hatinya. Tapi begitu mendengarkan orang ngaji, mendengarkan lagu-lagu spiritual itu batinmu tergetar. Dengerin lagu religius itu kamu kadang-kadang kan bisa nangis, apalagi pas duit entek. Kok sedih ya aku, kapan ini kan gitu. Nah, itu. Tapi kalau wiritan sendiri enggak, kan ada yang gitu. Maka teknik mendekat ke Allah itu sufi macam-macam. Kalau di torekotnya Rumi ini pakai tarian sama namanya. Karena ada musiknya nanti kan, dan musik itu yang bikin ekstase lebih cepat. Oke, itu Whirling Darwish namanya. Teori tentang Darwish yang berputar. Saya sudah mau masuk ke cinta, cuma puisi ini menarik saya untuk bekal teman-teman. Bagus untuk tidak kemerungsung. Banyak orang hari ini ketika kamu
belajar ajarannya sufi, terus waduh berarti harus jadi sufi ini. Terus kamu besok wiritan terus, puasa terus 2 hari, tapi habis itu hari ketiga lagi, kumat lagi, terus lagi. Enggak. Katanya Rumi enggak begitu caranya, pelan-pelan, step by step. Jika engkau belum punya ilmu, hanya prasangka, ya milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya, katanya Rumi. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Gak usah nunggu pinter tasawuf, pinter ilmu kalam, pinter fikih baru mendekati Allah. Bisanya apa? Ya dengan itu kamu mendekat ke Allah. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, tanpa keyakinan itu. Karena Tuhan dengan rahmatnya akan tetap menerima mata uang palsumu. Tidak apa-apa. Kan banyak kan sekarang doa itu tidak ada rasanya karena kamu sudah hafal. Saking hafalnya kan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doa itu kan minta. Minta apa tidak jelas. Itu mungkin malaikat ya bingung. Kamu itu minta apa? Jaluk kok sambil ngeremong, sambil kadang yang jarinya sambil berdoa sambil jaluk tenan apa ya. Tapi tidak apa-apa katanya Rumi. Persembahkan saja doamu. Gusti Allah itu maha rahmat. Dengan rahmatnya dia tetap menerima mata uang palsumu. Ya, dulu ada yang tanya ke saya, kenapa doanya orang Islam itu tidak terlalu manjur, lebih manjur doanya orang Cina. Karena orang Islam itu pasif kalau doa, nunggu ya Allah, kasih dong ya Allah. Kalau orang Cina maksa, ya Allah turunkan. Jadi akhirnya jatuh semua dari atas. Kamu kan nunggu buahnya jatuh. Kalau orang Cina, jatuh dari atas. Oke. Jadi tidak apa-apa wis. Berdoa sebisamu. Ya agak palsu-palsu dikit, munafik-munafik dikit. Itu kan kering, munafik, tanpa keyakinan. Keyakinan itu penting loh dalam berdoa. Karena Allah menjawab doamu itu sejauh keyakinanmu. Saya sering bilang kan, kalau kamu berdoa, ya Allah semoga semester ini saya lulus kumlot, tapi kamu bisa ndak ya wong IPK ya ndak, kamu sendiri ragu-ragu ya ora dibales, kamu sendiri nggak yakin. Keyakinan itu penting. Pak, saya keyakinannya separuh, apa ndak usah berdoa saja? Ya berdoa saja, jangan khawatir. Allah tahu yang kamu mau. Berdoalah. Allah tetap mengakui meskipun uangmu palsu sama Allah diterima aja ndak apa-apa wis. Karena Allah sangat sayang sama kita. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya, wahai pejalan. Jadi kalau kita masih tidak terlalu mantap keimanan kita selama ini, masih melanggar-melanggar, masih dosane oke, ya tidak apa-apa. Dikurangi dikit-dikit. Ya 100% tidak mungkin lah ya. Dikurangi 1%, biar jiwamu terlatih. Kalau langsung dibuang semua, insya Allah gagal. Ya, saya langsung ingin ikhlas lillahi ta'ala, tidak ngejar surga Pak. Saya tidak iso. Harus pelan-pelan. Terus, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang. Datanglah lagi. Gak usah malu-malu. Pak, dosa saya banyak Pak. Saya harus datang lagi enggak Pak? Datang lagi aja. Allah tidak akan nolak. Tidak ada kata terlambat. Jadi tempuhlah jalan itu. Pak, itu dhuwur banget ya Pak teorinya Pak. Tinggi sekali apa ya? Saya bisa Pak. Bisa. Pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Biar ilaihi roji'unnya sempurna. Eman-eman. Kalau nanti kamu tidak, nafasnya tidak mutmainnah. Dilatih pelan-pelan. Pak, saya itu susah ikhlas Pak. Kalau sedekah mesti pamrih Pak. Ya sementara pamrih dulu tidak apa-apa, tapi tetap sedekah. Nanti lama-lama latihan. Oke, jadi tempuhlah jalan itu. Jangan ragu-ragu. Jangan nunggu.
Biasanya kelemahan yang muda-muda kayak teman-teman nunggu nanti besok kalau tua. Ya, ya kalau yang zaman muda ndak, yang tua kelihatannya lebih berat. Memulai dari tua itu susah. Karena orang yang sudah tua itu biasanya sudah keras cara berpikirnya. Kalau bahasa Kalau bahasa psikologinya sudah jadi, dia sudah mature, sudah mateng. Barang mateng itu satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mempertahankan kematangan atau bosok. Apa bosok Indonesia bosok itu? Iya, busuk. Jadi kalau bisa terus-terusan bertahan di mateng. Kalau tidak ya lama-lama busuk itu apa? Pikirannya tidak laku. Kalau bahasa filsafatnya out of date, ketinggalan zaman. Dirubah susah. Makanya kadang-kadang orang itu sudah tua, umur 30 kok tidak kawin-kawin, itu biasanya malah susah, malah lama. Terlanjur matang. Iya. Iya. Peribahasanya kan begitu. Jodoh di tangan Tuhan, tapi umur 30 tahun ke atas Tuhan lepas tangan. Suruh nyari sendiri. Sudah capek Tuhan, nunggu sampai umur 30 kok nggak kawin-kawin. Oke. Terus yuk kita mulai cinta. Panjang ya pengantarnya sebelum cinta. Yang pertama tentang cinta sekarang. Katanya Rumi, cinta itu sifatnya universal. Karakter yang dimiliki semua orang. Agama apapun. Dari budaya apapun. Tidak ada agama, tidak ada budaya, tidak ada peradaban yang tidak menganggap cinta itu luhur dan baik. Semua menganggap cinta itu luhur dan baik. Jadi itu rumus pertama. Kamu mencintai, itu tidak ada orang anggap kamu jelek. Apapun. Kecuali yang duniawi. Jadi cinta ini perasaan yang universal. Yang kedua, cinta itu obat. Obat dari kesombongan, obat dari kelemahan, obat dari duka cita. Mengingatkan yang minggu-minggu lalu ya. Jadi cinta itu kan ketika orang berhubungan dengan sesuatu, tapi dia tidak memiliki pamrih apapun. Selain untuk yang dicintai, ibu ke anak, orang tua ke anak, mungkin kamu dengan sahabatmu, ketika nggak nuntut apa-apa, kepingin yang kamu cintai ini bahagia, baik, unggul, dan bila perlu kamu berkorban demi kebahagiaannya, demi kebaikannya. Tidak usah ada balasan apa-apa. Kan itu kemarin definisinya cinta. Nah, cinta yang kayak gini, ini melatih jiwa. Yang pertama apa? Jiwa jadi nggak sombong. Jiwa pecinta itu jiwa yang rendah hati. Kenapa? Dia tidak mikir dirinya. Kok kamu merasa pecinta tapi masih sombong? Belum berarti. Perlu latihan lagi. Dan pecinta pasti kuat. Ya kan? Jiwa yang kuat itu kan jiwa yang dia selalu ingin memberi, tidak minta-minta, tidak ingin dibalas. Kalau kamu memberi sesuatu dan masih ingin balasan, berarti belum cinta. Makanya minggu lalu Robiah Adawiyah bahkan bilang, enggak, ya Allah, kalau aku ibadah ini hanya minta surga, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadah ini takut dengan neraka, masukkan aja aku ke neraka. Aku tidak butuh surga, tidak butuh neraka. Aku hanya butuh dirimu. Butuh ridhomu. Tadi kan rumusnya bukan ilal jannah atau minan nar, tapi ilaihi roji'un, pada Allah. Sering saya ilustrasikan, surga dan neraka itu kayak semacam iming-iming biar kamu jalan menuju Allah. Kayak orang tuamu ngasih, belajar loh, nanti kalau belajar rajin tak beliin sepatu. Membeli sepatu ini surganya bagi kamu. Padahal maunya orang tuamu bukan sepatunya.
Begitu kamu belajar, kamu akan pinter dan kamu akan ngerti manfaatnya pinter. Sholatlah, ibadahlah, zikirlah, biar kamu masuk surga. Kamu kan semangat begitu dipameri surga. Padahal begitu kamu tempuh jalan itu, sebenarnya kamu sedang menuju Allah. Itu memang diiming-imingi begitu. Karena manusia itu butuh reward konkret biasanya. Kalau rewardnya abstrak, orang geraknya susah. Tenang aja, besok di surga 72 bidadari gratis. Di sana bisa makan sak kapoe. Ini kayak diiming-iming. Kamu kan terus jadi semangat. Sebenarnya kalau kamu jalan di situ, ya kamu akan ketemu Allah. Surganya dapat surga yang punya Allah kok. Masuk ketika kamu sampai ke Allah, jiwamu tumanina sama Allah dicemplungin neraka kan enggak. Ya pasti surga. Dan nikmatnya bareng Allah itu jauh melebihi surga. Nanti banyak teks yang bilang itu. Cuma kamu tidak bisa bayangkan. Apa sih Pak enaknya? Bayanganmu kan sama Allah terus duduk jejer sama Allah. Tidak enak Pak, enak di surga Pak. Banyak bidadarinya. Iya. Pikiranmu masih material. Belum nyampe enaknya. Yang punya pacar bisa menganalogikan. Ketika kamu duduk jejer sama pacarmu, itu kan seneng kamu. Duduknya setengah jam itu rasanya baru 1 menit. Pinginnya berlama-lama bareng terus. Itu karena sudah cinta. Sama Allah kalau kamu jatuh cinta juga begitu. Kayak Nabi Musa itu loh. Waktu Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, kan Allah ngajak ngobrol. Musa, yang di tanganmu itu apa? Sebenarnya kan jawabannya simpel. Musa tinggal ngomong, ini tongkat ya Allah, kan beres. Wong itu memang tongkat. Tapi karena Musa ini senengnya disapa oleh Allah, jawabannya panjang. Ini tongkat ya Allah. Tongkat ini kalau saya pukulkan, dia bisa jadi ular. Kalau saya angkat, jawabannya panjang itu. Ya kalau Allah mau bilang, emangnya aku tidak ngerti. Loh. Tapi Gusti Allah ngerti dan ya dibiarin aja, ya nggak dimarahin. Kenapa? Karena sudah saling jatuh cinta. Bareng sama Allah itu enak. Kok kamu masih membayangkan, belum terbayang Pak enaknya bareng sama Allah itu, memang berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah. Ya latihan jatuh cinta. Orang Jawa punya rumus, tresno jalaran soko kulino. Ayo dikulinakan sama Allah, apa dikulinakan itu? Dibiasakan. Akrab sama Allah, nanti kamu akan jatuh cinta. Entah kapan nanti kita akan ngambil sesi cinta lagi. Saya ingin ngangkat Ghazali. Ghazali konsepnya lebih konkret. Jalan untuk mencintai Allah. Tapi kapan-kapan jangan cinta terus, nanti kamu mabuk. Oke, terus. Cintalah yang bikin alam semesta ini bergerak. Nanti Rumi punya teori evolusi yang khusus, tapi saya tidak akan sampaikan sekarang. Kapan-kapan. Rumi nanti akan banyak sesinya. Jadi, gara-gara ada cinta ini loh, alam ini bersatu dan berpisah. Orang tua sama anak, habis bersatu, berpisah. Berpisah ini juga tanda cinta. Kalau orang tua tidak mau nyapih anaknya, padahal berat nyapih anak ini, tidak tego nyapih anak, tapi harus disapih. Kenapa? Karena cinta. Jadi pertemuan dan perpisahan itu banyak ya karena cinta. Kamu melepas masa mudamu menuju masa dewasa. Janjane pinginmu mbok saya muda terus, nggak bisa. Hidup itu ada pertemuan, ada perpisahan, dan biar jalannya on the track, dasarnya harus cinta. Jadi cinta adalah yang menggerakkan dunia ini. Dan cinta yang bikin kita karakternya, kalau bahasanya Rumi, menuhan. Semakin tulus kita cinta pada apapun, karakter kita akan semakin menuhan. Menuhan itu semakin spiritual. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan-tujuan apapun selain Allah. Itu yang kalau dalam agama disebut ikhlas. Jadi ciri sejati cinta itu justru ada pada ikhlas. Ikhlas itu kamu beribadah, satu-satunya target adalah keridhoannya Allah.
Makanya Robiah kemarin di hampir semua puisinya selalu bertanyakan, ya Allah, apakah engkau ridho dengan ini? Kalau engkau ridho, aku tenang. Sebelum aku yakin engkau ridho, aku ini masih gelisah. Jadi yang dikejar cuma ridhonya Allah. Satu-satunya yang dikejar cuma Allah. Itu namanya ikhlas. Lillahi ta'ala. Tidak karena apapun. Ya Allah, aku amal baik ini, semoga engkau ridho ya. Jadi yang ada di pikiran itu selalu nyari ridhonya yang dicintai. Sama kayak kamu pacaran itu kan, selalu mikir, ini pacarku kalau gini seneng enggak ya? Kalau tak bawa ini mau enggak ya? Kalau kan yang dipikir di pikiranmu selalu yang kamu nggak pernah mikir dirimu sendiri kan? Begitu diajak ke warung, ini kamu sukanya warung yang mana? Kan bukan sukaku, sukanya dia. Jadi ketika orang jatuh cinta, egonya hilang. Dia tidak ngomong aku lagi, tapi ngomong kamu. Kalau kamu jatuh cinta ke Allah juga, bukan akumu lagi yang bilang, tapi ridhonya Allah. Apa sih maunya Allah? Kira-kira kalau aku gini, Allah ridho tidak ya? Begitu kamu ujian mau nyontek, ini kira-kira kalau aku nyontek, Allah ridho enggak ya? Anda, Bapak Allah Maha Pengampun. Odoai gua akhirnya. Ya, ya kamu yang ngerti lah. Oke, terus bentuk apa saja, ekspresi apa saja yang lahir karena cinta yang tulus tadi pasti baik. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin mencelakakan. Kalau ada yang mencelakakan, berarti itu belum cinta dan pasti bukan cinta. Kalau dasarnya cinta, apapun yang keluar pasti baik. Dan yang kedua, cinta bukan suka, bukan duka. Kayak Robiah kemarin, tidak peduli hukuman. Cinta itu yang ada hanya ego yang lenyap, yang dipikir hanya dia. Terus, nah, cuma katanya Rumi, jangan ditanya apa definisinya cinta. Seseorang bertanya, apa itu cinta? Aku jawab, jangan tanya tentang maknanya. Kalau engkau sudah menjadi seperti aku, maka engkau akan tahu. Nulisnya salah itu. Saat cinta memanggilmu, engkau akan berkisah tentang itu. Jadi cinta itu penting, modus paling penting dalam hidup ini. Dan gak usah kamu terlalu capek mendefinisikan, membahas, mengkaji apa itu cinta. Jalani saja. Gak usah kamu tanya, Pak, definisinya cinta apa? Ciri-cirinya apa? Jenis-jenisnya apa saja? Itu tidak terlalu penting, katanya Rumi. Yang penting apa? Jalani saja, nanti engkau paham. Kamu gak perlu ke perpus nyari teori pacaran yang baik, cara menarik lawan jenis, cara gak penting. Terus langsung pacaran kamu akan ngerti. Oh gitu tuh pacaran itu. Oh gini tuh kawin itu kan. Kamu berteori macam-macam kesuwen. Kamu nyari terlalu banyak referensi, tidak penting. Jalani saja. Kamu akan ngerti. Wong ini dunia rasa. Kalau rasa itu kan ya tidak bisa dijelaskan. Rasa pedes adalah rasa. Susah kan menjelaskannya. Wong rasa, nggak bisa dijelaskan. Sama kayak cinta. Ya perkawinan itu kan juga banyak urusan rasa. Kawinnya sendiri itu kan intinya rasa. Kamu nyari penjelasan, Pak, saya belum kawin sih, Pak. Kira-kira kawin itu rasanya gimana, Pak? Ya, tidak bisa. Ya kawin, nanti kamu ngerti. Mbok kamu nonton sekian puluh video, tetap nggak bisa. Harus dirasakan. Teorimu tidak ada gunanya. Rasa gitu baru ngerti. Oke, terus. Ya, ini juga sama. Katanya Rumi, sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar. Ini syair ini diterjemahkan Abdul Hadi WM dan kelihatannya dipakai di film Ketika Cinta Bertasbih dulu. Namun jika cintaku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan dengan terang, namun tanpa lidah cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Kata-kata
pecah berkeping-keping begitu sampai pada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keledai terbaring dalam lumpur hina. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan kisah cinta. Nah, itu Rumi. Jadi orang yang bisa berpuisi seperti ini pasti ngalami. Tidak bisa enggak. Sepinter apapun kamu bikin puisi, kalau belum pernah jatuh cinta benerman, puisimu tidak akan ada rasanya. Mending jangan bikin puisi cinta. Ya, bikin aja puisi-puisi eksploitasi alam itu.